Halo para pengangguran, laam tinau laba pup cua, yang artinya gimana, udah pada berak belum? Kali ini saya akan mengalur cerita Tropic Thunder, tempat dimana aktor ternama beradu akting di sini, kayak Tom Cruise, Robert Downey Jr., Ben Stiller, Jack Black, dan masih banyak aktor lainnya yang akan meramaikan keseruan film ini. Tanpa banyak basa-basi, inilah Ata Tropis. Shut the up and let me do my job. Jadi ceritanya ada sebuah pertempuran di Vietnam antara tentara Amerika dan pasukan pemberontak Viet Cong, di mana tentara Amerika dibuat kewalahan dengan didialatnya pasukan mereka dengan brutal, yang membuat momen haru sekaligus tegang. Dan yang bagongnya ternyata itu semua adalah adegan film yang diperankan artis ternama yang harus kacau karena sutradara dan tim visual efek yang kurang aqua, yang niat hati pengen kayak Christopher Nolan, yang dimana adegan ledakannya dilakukan tanpa CGI harus kebuang sia-sia karena gak ada kameramen yang merekam itu semua. That's my shit, Mr. Pantsuit. Alhasil kejadian itu viral yang membuat aktor ternama Tom Cruise yang sekarang jadi produser film tersebut marah karena harus menelan kerugian. Film tersebut diperankan aktor yang kalian sendiri udah pada kenal, yaitu RDJ yang dulu pernah memerankan Iron Man sebelum terbenetkan di Endgame, yang kini harus memerankan film adu pedang bersama Spider-Man yang sama-sama udah pensi jadi Spider-Man. Ada Jack Black pemeran sitkom Boker, dan juga Ben Stiller yang telah membintangi film-film ternama. Jeff Portnoy and Jeff Portnoy. Who left the fridge? Kembali ke Tom yang sangat marah ke kru film, terutama ke sutradara, sampai-sampai ia menyuruh staf di sana untuk mukul dia. Si Tom tidak mau tahu, film ini harus selesai tanpa tambahan anggaran karena ini bukan komintal. Take control of your actors or I will shut the up and let me do my job. Alhasil si sutradara konsultasi ke seorang veteran perang sekaligus orang penulis buku tentang film ini supaya ia bisa menyelesaikan film tanpa tambahan biaya. Si veteran pun menyarankan si sutradara untuk menempatkan para aktor di medan perang asli di hutan belantara Vietnam. Must put those boys in the Put them in the real shit. With real fear in their eyes. Real freaks. Selain para MC, mereka pun menambah 2 orang lagi sebagai support system bernama Alpha dan Kevin. Setelah mereka sampai di sana, si sutradara pun menjelaskan bahwa film ini beralih ke realita show kayak Uya-Kuya. Jadi mereka harus berakting senatural mungkin sembari memberi arah tujuan mereka akan pergi dan sebuah naskah. Fucking Jesus, dude! Personal slice of nam. Pictured on film. Believe me, gentlemen. Namun belum apa-apa, si sutradara malah terbenetkan dari filmnya sendiri karena menginjak ranjau darat. You are my chosen disciples. And now... Entah apa yang ada di pikiran mereka, mereka nyangkanya ini semua adalah CGI belaka. Don't you get it? He's messing with our heads. Yang gak diduga ternyata di hutan ini ada kelompok penjahat bernama Flaming Dragon yang menghampiri mereka. Setelah mendengar suara ledakan tadi, para penjahat menganggap aktor-aktor ini tentara Amerika asli yang langsung menyerang mereka. Para aktor pun nyangkanya mereka cuma figuran aja hingga mereka berani melawan para penjahat ini. You happy now? We're out of position for the... Exactly. Let's use it.
Di perbukitan kita diperlihatkan si veteran dan si visual effect yang sedang menunggu instruksi dari sutradara yang udah gak ada untuk meledakkan bom yang sudah mereka tanam. Namun setelah mendengar suara tembakan, si visual effect menganggap itu instruksi dari sutradara dan ya, karena kejadian itu para penjahat pun kocar-kacir. Setelah itu, si Ben dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan mereka sesuai pada naskah yang membuat mereka masuk lebih dalam lagi ke hutan belantara ini. Sementara si visual effect dan si veteran pun merasa ada yang aneh karena si sutradara enggak mengabari mereka lagi. Hingga mereka pergi ke tempat di mana mereka mendarat, yang harus terkejut melihat bekas ledakan ranjau darat yang menewaskan si sutradara. Si veteran pun mulai sadar bahwa ini semakin berbahaya hingga membuat sedikit percecokan antara mereka. Namun tiba-tiba We're in a world of hurt. You're in trouble. This isn't just. I mean, you're pathetic. You're not going to. You learn, sir. kembali ke si Ben dan kawan-kawan yang tanpa sepengetahuan siapapun, si Jack ternyata seorang narkobool yang suka mengkonsumsi uyah haram. Nothing, man. It's jelly. I mean, jelly. Sementara si Ben dan si Robot sedang adu bacot karena si Robot menyangka bahwa si sutradara benar-benar mati dan ini semua sudah di luar kendali mereka. Namun si Ben yang tetap kekeh bahwa ini semua skenario pun tak menghiraukan perkataan si Robert. You went full retard, man. Hingga mereka pun beristirahat sebentar, di mana si Robot berusaha meyakinkan teman-temannya bahwa ini bukan di film lagi. Trying to get home, man. Sementara si Jack harus merelakan uyah haramnya dibawa oleh seekor kalong yang sedang bergadang. Oh no, that's my jelly bean. You did. Hingga mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah sungai. Si Robert yang udah muak dengan ini pun buka suara tentang semua yang terjadi dan memilih pergi kembali ke tempat awal bersama dengan teman-temannya kecuali si Ben. We lost. We super lost, man. One, he was David Little Puffy, and then Rambo 2, he got all shredded up. This movie? We're supposed to be. Si Ben pun terus melanjutkan perjalanan dengan Alone melewati lembah dan gunung untuk mencari kitab suci hingga ia masuk lebih dalam lagi ke hutan tanpa rasa keeng karena suka nonton My Trip My Adventure. Hingga malam pun poek, si Ben pun dengan insting survivalnya mendirikan tenda ala kadarnya sembari nonton biawak X Homo sapien. Lagi enak-enak nonton, ia teralihkan karena ada suara di balik semak-semak. Karena merasa itu bagian dari naskah, si Ben pun dengan berani memeriksanya dan singkatnya, pagi pun tiba. Ternyata yang ia lawan pada malam hari itu adalah anak panda. Karena udah gak sengaja membunuhnya, ia pun menjadikan hiasan di kepalanya. Sembari menelepon manajernya bernama Rick untuk komplain karena TV yang ada dalam kontraknya yang gak kunjung tiba. Namun, Alright, man. Hey, how's the TiVo working out? Who's with you? kembali ke si Jack yang sakau karena kekurangan uyah haram. Ia bahkan berani meminum air comberan dan berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan munding yang ada di sana. Throw something up. No, don't drink that one. Stay away from that animal. Sementara si Ben yang tertangkap pun terus aja berakting hingga saat sesi wawancara yang membuat penjahat ini dibuat kesal olehnya. Quite this cordial. Hey, it was an accident, man. You scum! Good! Hey, now let's take this and go to the beginning. Karena itu si Ben pun dihukum dengan menjadikannya teh celup yang disaksikan oleh teman-temannya yang sengaja disasarkan ke sana. Si Ben pun dipertemukan dengan pemimpin kelompok tersebut yang ternyata masih bocil yang belum tumbuh jembut.
Dek, mending lepasin om, nanti om kasih alok gratis. Ngedenger itu si bocil ngamuk dan mukul si Ben hingga kesakitan. Dan gak sengaja ia refleks berkata kayak di film Simple Jack yang dibintanginya. No! Please don't hurt. Ngedengar itu, para figuran malah sujud karena si bocil dan para warga di sana suka nonton film tersebut karena gak ada hiburan lainnya. Namun si bocil akan tetap menyandranya agar bisa dapat uang tebusan. We'll hold you for ransom. Much more money now. Di tempat lain, si Rick yang marah ke si Tom karena gak memenuhi kontraknya ke si Ben harus keganggu karena ada telepon dari penjahat yang meminta uang sebesar 50 juta dolar. Namun, si Rick yang menganggap mereka dari manajer lain yang mau mengambil si Ben darinya malah marah ke mereka. Hingga teleponnya diambil oleh si Tommy yang marah karena main film beginian pun membentak para penjahat lebih keras daripada mereka. Your own face! I will fuck up! Hingga mereka berhasil melacak sinyal tadi yang benar saja itu berasal dari para penjahat. Hingga para penjahat menelepon lagi. Namun ya karena si Tommy udah berpengalaman dalam menghadapi semua misi yang mustahil, ia pun memilih tidak menghiraukannya. Million. How about I send you a hobo's dick? No. Sementara untuk si Ben sendiri, sekarang ia dipaksa untuk memerankan perannya di film Simple Jack untuk menghibur para warga. Monkey swine! God, mark me! A lot! How many more? Hingga pas acara itu udahan, ada seorang anak yang memberikan piala oasis yang terbuat dari ranting pohon, yang membuat si Ben terhura dan berniat untuk tinggal di sini. Oscar. Papa. Di tempat lain, si Robot dan yang lainnya sedang membuat rencana untuk menyelamatkan si Ben karena si Robot masih punya jiwa-jiwa Iron Man pada dirinya. Hingga keesokannya si Robot pun menyamar jadi warga Vietnam dan membawa si Jack sebagai tawanan supaya ia bisa masuk ke markas mereka. Hingga permusyawaratan perwakilan antara si bocil dan si Robot tidak berjalan dengan baik. Ia pun melakukan hal ini. Setelah membuat para penjahat tak berdaya, si Jack yang kecanduan pun membawa si Obos untuk menanyakan di mana mereka meletakkan heroinnya. BTW aku lupa ya memberitahu kalian bahwa para penjahat ini suka gebe dosa dengan membuat narkoboy. Sementara si Alpha disuruh menjaga para penjahat, sedangkan si Robot dan si Kevin mencari si Ben yang kebetulan mereka juga menemukan si Adobe dan si Veteran. Gotcha. Hingga terjadi ketegangan dikala si Jack lengah yang dimanfaatkan oleh si bocil yang menyerangnya. Namun itu bisa diatasi dengan mudah olehnya. Hingga si Jack pun menemukan uyah haram impiannya. Dan kebetulan juga si Kevin beserta dua penjahat datang ke sana. Namun That's not true. You are not a screw up. You make so many people. di sisi lain, si Alpha yang gak punya adrenalin pun memilih lari saat para penjahat melawan. Namun beruntung ia dibantu oleh si Adobe Premiere Pro dan si Veteran yang menembakinya dengan ketapel milik Shiva. Si Robot yang berhasil menemukan si Ben pun mengajaknya pulang. Namun si Ben sudah tergenjutsu dengan kehidupan di sini yang lebih menghargainya. Karena gak mau adu bacot, mereka pun memaksanya untuk pergi. Come on, fellas. We really need to go. Come on, Si Adobe sendiri sekarang sedang memasang bom di jembatan untuk diledakkan. Sembari yang lainnya juga kabur menggunakan sebuah truk. Namun si bocah FF dengan gak manuk akalnya menembakkan RPG ke mereka. You throw hands?
Yang untungnya gak ada korban jiwa. Mereka pun bergegas untuk menaiki helikopter. Namun pas mau sampai di sana, si Ben yang belum sadar dari genjutsunya memilih kembali ke sana karena ia punya anak angkat, yaitu si bocil yang memberikan piala. Namun tak lama kemudian si Ben pun kembali dengan si anak yang menusuk-nusukkan pisau kecil ke badan dia. Sementara si veteran berhasil meledakkan jembatan tersebut. Namun itu belum cukup untuk menghentikan si bocil yang mau menembakkan RPG lagi. Namun yang gak diduga, datanglah si Rick sembari membawa TV pesanan si Ben. Melihat si bocil menembakkan RPG ke mereka, si Rick pun menyelamatkan mereka dengan melempar TV tersebut yang membuat mereka selamat. Beberapa abad berselang, kini si Robot sedang membacakan nominasi aktor terbaik, yang tentu saja si Ben lah pemenangnya. Si Tom yang melihat itu pun senang kegirangan sembari berjoget karena mengingatkannya saat ia punya rambut dan masih memerankan Mission Impossible. Tamat ending yang sangat mengabsurdkan. Jadi pesan kanuragan yang ada dalam film ini adalah dunia ini sementara dan kamulah selamanya. Apa sih anjir? Udahlah, gitu aja. Saya Rajo Film 140 mewakilkan elit global mengucapkan undur-undur sarung bantal Firaun.